Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ahamiyatu ma'rifatillah. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya memahami, mengilmui, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas 2 poin. Ma'rifatullah itu penting karena al-maudhu, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah al-maudhu atau pembahasan yang sangat agung. Kita penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengilmui dan memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah ini adalah zat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Allah adalah Rabbul Alamin. Di poin yang kedua, saya menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu penting karena memang pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah berdasarkan quwwatud dalil. Harus didukung oleh quwwatud dalil. Dalil-dalil yang kuat. Oleh karena itulah kita perlu ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Allah, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah itu penting karena ma'rifatullah itulah yang akan menumbuhkan pengaruh di dalam diri kita. Pengaruh itu adalah araful imani wa taqwa. Akan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Di bagian yang pertama saya sudah menyebutkan bahwa semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin meningkat, semakin sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang itu ma'rifatullah, memiliki ma'rifatullah, tertanam di dalam dirinya pengenalan, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meningkatlah raf'ul imani wa taqwa. Akan meningkatlah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika keimanan dan ketakwaan itu meningkat, maka akan turunlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada karunia fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang-orang yang sudah memiliki ma'rifah di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kehidupannya dia akan selalu tuma'ninah. Selalu berada dalam keadaan tenang. Memang ada masalah. Memang ada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan maupun permasalahan-permasalahan, problema hidupnya itu tidak akan membuat dirinya lupa. Dia selalu berada dalam keadaan tuma'ninah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersabar. Dengan begitulah maka dia akan senantiasa tuma'ninah. Dia menyadari betul bahwa apakah musibah yang datang kepada dirinya ataukah yang datang kepada dirinya berupa kebahagiaan. Hakikatnya dua-duanya itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang dirasakan, hakikatnya kata Allah adalah fitnah. Dia adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang telah memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal ayat-ayatnya, dia akan senantiasa tuma'ninah dalam kehidupannya. Senantiasa berada dalam kondisi aman,
Terlebih lagi nanti di akhirat. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan keamanan, dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ma'rifah, memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupannya pun berada dalam kondisi merdeka, hurriyah. Dia berada dalam kondisi merdeka karena dia tidak tunduk kepada sesuatu apapun kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah tunduk kepada orang-orang yang zalim. Dia tidak akan takut kepada orang-orang yang bengis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah di atas segalanya. Al-hurriyah. Kemerdekaan. Itu hakikat yang akan diraih. Kemerdekaan yang hakiki yang diraih oleh orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang ma'rifah. Memiliki pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ma'rifatullah, tumbuh ma'rifatullah di dalam dirinya, juga akan memperoleh keberkahan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ayat yang sangat familiar, sering sekali disampaikan oleh para da'i, para du'a. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, maka pasti Allah akan bukakan, Allah akan limpahkan kepada mereka, alaihim, kepada mereka, barokatin, keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, barokatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit, dari bumi. Keberkahan yang akan diraih oleh orang-orang yang tumbuh di dalam dirinya ma'rifatullah. Kemudian orang yang beriman, orang yang bertakwa karena dasar ma'rifatullah juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khilafah, akan diberikan tamkinuddin, akan teguhnya agama di muka bumi. Diberikan kekuasaan, diberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya berlaku bagi Rasulullah dan para sahabatnya, tapi siapa saja yang beriman, yang bertakwa, tentu saja didasari oleh ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun berhak atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memperoleh khilafah, kepemimpinan di muka bumi, dan tamkinuddin, teguhnya agama dinullah, agama Islam di muka bumi ini. Dengan demikian, orang yang beriman, bertakwa, orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dalam dirinya ma'rifatullah, akan memperoleh al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, dan yang terpenting di atas itu semua, kita akan memperoleh karunia fil akhirah, di akhirat, apabila kita memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di dalam diri kita ma'rifatullah, dukhulul jannah, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, akan memperoleh mardhatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, balasan dari sisi Tuhan mereka itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam di dalam dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah ma'rifatullah, atau berawal dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berusaha untuk mengenal Allah, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabnya, membaca ayat-ayatnya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, membaca hadis-hadis Rasulullah, maka akan tumbuh keimanan, ketakwaan, tahu tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang makomnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, siapa yang khafa, yang takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih, terhadap takut kepada kedudukan Tuhannya, tahu tentang keagungan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tipu daya setan yang akan menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya itu adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki ma'rifah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengenal dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.